Just before I began this ghost talk session, Berbicara dengan roh atau orang-orang yang sudah meninggal merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Sebab bagaimanapun juga mereka yang sudah meninggal berada di alam lain yang berbeda dengan orang-orang yang masih hidup. Meski demikian, kita tak dapat menyangkal jika ada yang mengklaim dirinya bisa berhubungan dengan alam gaib seperti berbicara atau melakukan kontak secara langsung dengan roh. Dan di negara barat yang masyarakatnya berpikiran logis dan modern pun ditemukan beberapa orang yang dianggap mampu berbicara dengan roh orang yang telah meninggal. Siapa saja mereka? Inilah 7 manusia yang mampu berbicara dengan roh versi On The Spot. Yang pertama ada Jaden Billington, bocah berusia 10 tahun, dan adiknya Lucy Billington yang masih berusia 8 tahun. Bagi sebagian besar anak kecil, hantu merupakan sosok yang sangat ditakuti. Tapi bagi kedua bocah ini, berbicara dengan roh orang meninggal di rumah mereka merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 2 anak dari 3 bersaudara ini bahkan diakui telah berteman dengan lebih dari 10 roh, termasuk roh nenek mereka sendiri. Sang ibunda, Pam Billington, mengatakan peristiwa ini dimulai pada 2011 di bekas rumah mereka di Manchester, Inggris, di mana Jaden sering bercerita jika ia dikunjungi oleh sosok makhluk gaib di malam hari. Awalnya ia mengira jika itu adalah sosok rekaan dari imajinasi sang anak yang terlalu aktif. Namun ketika Lucy, sang adik, juga mulai berbicara mengenai hal serupa, ibu 3 anak ini pun mulai mendengarkan lebih lanjut. Sang ibu akhirnya percaya jika kedua anaknya bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal. Jaden dan Lucy juga sering mengatakan jika sosok roh tersebut hidup di tengah keluarga dan di loteng mereka. Pada bulan Maret 2013, keluarga ini pindah ke rumah baru di Sandwich, Cheshire. Tetapi tampaknya para roh di rumah lama mereka juga ikut pindah. Hanya Emily, kakak sulung dari 2 bocah ini, yang tidak memiliki kemampuan berbicara dengan roh. Namun ia percaya setelah ia mengaku bahwa suatu hari ia meminta adiknya agar si roh mau menarik celananya untuk membuktikan keberadaannya. Amerika Serikat yang dikenal dengan liberalisme dan demokratismenya ternyata memiliki sebuah kota kecil yang separuh penduduknya bisa berbicara dengan roh. Nama tempat ini adalah Cassadaga di wilayah Florida, Amerika Serikat, yang telah dijuluki sebagai ibu kota psikis di dunia. Mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai supranaturalis, perantara media alam gaib, atau penyembuh spiritual. Didirikan pada 1975 oleh George Colby, seorang spiritualis dari New York, kota Cassadaga awalnya dimaksudkan sebagai pengasingan bagi para pengikutnya. Tetapi sejak saat itu, Cassadaga menjadi rumah bagi sekitar 100 orang yang percaya bahwa mereka dapat menghubungi orang meninggal melalui pemanggilan arwah dan mantra-mantra. Halaman resmi kota Cassadaga menyebutkan ada sekitar 15.000 pengunjung setiap tahunnya. Beberapa di antaranya tinggal di hotel dan mereka datang dengan mobil dari kota-kota sekitarnya. Pengunjung rata-rata ingin sebuah pengalaman spiritual. Media untuk melakukannya bisa dengan tidur di lantai dan memulai pemanggilan arwah untuk para tamu. Beberapa tamu mengatakan mereka terbangun di tengah malam dan menemukan sosok roh sedang duduk dan melihat keluar dari jendela. Berikutnya ada Gary Galka, seorang pria yang kehilangan putrinya dalam kecelakaan mobil, kemudian membuat sebuah alat yang tidak biasa. Pria yang merupakan sarjana teknik dari Colorado, Amerika Serikat ini membuat alat detektor hantu demi bisa berkomunikasi dengan arwah putrinya yang bernama Melissa. Meskipun sudah meninggal beberapa tahun lalu, Gary dan istrinya percaya bahwa roh putrinya masih bisa diajak berkomunikasi. Terlebih lagi ada rangkaian kejadian misterius yang diduga adalah cara arwah Melissa berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti tiba-tiba terdengar suara bel pintu, saluran televisi yang berubah sendiri, hingga lampu yang nyala dan mati sendiri. Entah hanya sugesti karena merasa kehilangan, atau memang arwah Melissa hadir.
Gary dan keluarganya yang lain sering merasa ada sosok tak tampak yang memanggil namanya atau merasa seperti ada yang mencium keningnya. Rentetan peristiwa ini membuatnya Gary percaya bahwa dia bisa berkomunikasi lebih jelas dengan mendiang putrinya dengan bantuan alat bernama Melmeter 8704 yang diambil dari nama putrinya dan tahun serta tanggal lahirnya. Mesin ini memang tidak dapat menangkap sosok Melissa, tetapi Gary mengklaim dirinya bisa berkomunikasi dan mendengar suara mendiang putrinya yang menyapa dan mengatakan kalimat, "Hai ayah, aku mencintaimu." Selanjutnya ada Antonio, bocah berusia 6 tahun yang diklaim memiliki kemampuan untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Ia bisa berkomunikasi dengan almarhum kakek nenek buyutnya yang tidak pernah ia temui. Sang ibu Sandy membenarkan jika anaknya memiliki kemampuan untuk melihat dan berbicara dengan roh, dan ia menganggap hal ini merupakan hadiah dari Tuhan. Menurut pengakuan ibundanya, Antonio dapat melihat banyak orang yang tidak dia kenal, termasuk kakek nenek yang belum pernah ditemuinya selagi hidup. Selain berbicara dengan para roh ini, Antonio juga dapat menggambarkan apa yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, Sandy juga khawatir tentang perkembangan Antonio di masa depan. Ia tak ingin anaknya dijadikan bahan olok-olok orang di sekitar karena kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para roh ini. Sandy juga berharap karunia yang didapat sang anak ini tidak membuatnya menjadi tertekan. Antonio sendiri mengatakan jika dirinya memiliki cita-cita ingin menjadi pemain bisbol profesional dan pemain sepak bola terkenal. Manusia mampu berbicara dengan roh lainnya adalah 3 wanita belia asal Arizona bernama Brie Larson, Tess, dan Savannah. Bermula dari kesukaan mereka dalam berlatih karate, ketiga wanita cantik yang merasa bosan berkelahi dengan sesama manusia ini beralih profesi menjadi exorcism atau pengusir setan karena tertarik untuk menguji kemampuan mereka dalam berkelahi dengan setan. Ayah Brie, Rev Bob Larson, yang telah melakukan pengusiran setan sebanyak 15.000 kali, adalah orang yang mengajarkan ketiga gadis cantik ini untuk berkomunikasi dengan roh, serta melakukan pengusiran setan dan iblis. Ketiganya mengaku kemampuan yang mereka miliki sekarang ini bertujuan untuk menolong orang yang kesulitan. Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. Kemudian ada gadis kecil bernama Charlie yang saat itu sedang bercengkrama dengan ibunya, Jamie Primack Sullivan, dan merekamnya dalam video. Setelah bercanda dan bercengkrama, mereka kemudian membahas tentang sang nenek yang telah meninggal November 2014 lalu di usianya yang ke-93. Dan layaknya gadis kecil yang aktif, Charlie pun banyak bertanya kepada sang ibunda tentang sosok neneknya tersebut. Namun tiba-tiba saja Charlie berkata jika neneknya sekarang ada bersama mereka. Hi, Jamila. What? Your grandma's here. Gadis kecil yang sama sekali tidak diberitahu bahwa neneknya dulu memanggil ibunya dengan sebutan Jamila, secara mengejutkan menyampaikan pesan sang nenek untuk ibunya dengan panggilan nama ibunya di waktu kecil. Jamie Primack Sullivan yang masih terkejut mengatakan jika tidak mungkin gadis kecilnya ini tahu bahwa nama panggilan sang nenek terhadap dirinya di waktu kecil itu adalah Jamila. Apakah ia benar-benar bisa berbicara dengan roh atau memang sebelumnya ia sudah mengetahui? Bagaimana menurut Anda? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." Berikutnya ada Becky Palmer. Wanita cantik yang cocok berprofesi sebagai model ini ternyata lebih memilih untuk mendatangi museum kuno yang tak berpenghuni, rumah sakit jiwa yang sudah tidak terpakai, bangunan sisa-sisa perang, dan berkomunikasi dengan para roh yang ada di tempat-tempat kosong tersebut. Ibu dua anak ini merupakan seorang ghostbuster atau pengusir hantu profesional dari Liverpool. Bersama dengan tunangannya, Sean Reynolds, dan ke-6 anggota timnya, mereka berburu hantu ke berbagai tempat yang dianggap banyak dihuni makhluk gaib. Dengan peralatan khusus seharga 89 juta rupiah,
yang mengaku dapat mendengar suara roh yang mengajak berbicara dengannya dalam bentuk rekaman. Becky mengaku pernah bersentuhan dengan sosok tak kasat mata, mendengar bisikan gaib, dan berkomunikasi dengan para roh. Dan pemirsa, itulah 7 manusia yang mampu berbicara dengan roh versi on the spot.